Acara syukuran pernikahan yang sedianya berlangsung penuh kebahagiaan berubah ricuh setelah sejumlah perempuan yang mengaku menjadi korban lelang arisan bodong datang dan memasang karangan bunga menuntut pengembalian uang. Peristiwa ini terjadi di wilayah Serut Mojosongo, Solo, Jawa Tengah Minggu siang. Para perempuan yang diduga menjadi korban lelang arisan bodong ini ingin meminta pertanggungjawaban sang pengantin perempuan yang mereka tuduh sebagai pelaku. Tindakan ini pun memicu emosi keluarga yang tak terima dan langsung menghancurkan karangan bunga dari para korban dugaan arisan bodong. Para korban nekat menggeruduk pernikahan pelaku karena janji pelunasan uang arisan tak kunjung ditepati. Pasalnya, total nilai kerugian dugaan penipuan lelang arisan bodong ini diperkirakan mendekati 1 miliar rupiah. Karena masing-masing anggota mengikuti arisan dengan nominal bervariasi hingga puluhan juta rupiah. Kan dia punya arisan toh Mas, punya arisan dan arisannya itu dilelangkan dan saya yang beli. Saya total nominalnya itu 142 juta yang belum dibayarkan sampai sekarang. Mbak Judas ini sebenarnya kemarin udah ada itikat baik, udah datang, udah bikin surat pernyataan kalau mau dilunasi dengan menjual, kalau enggak mau masukin rumah orang tuanya itu ke bank. Terus habis itu tapi sampai jatuh tempo Agustus itu dia nggak ada itikat baik buat WA, buat konfirmasi, apalagi buat telepon. Perjanjian mau dilunasi itu 30 April, tapi sampai sekarang malah belum ada pelunasan dan dia susah dihubungi, malah menantang mau ngelaporin ke saya karena pencemaran nama baik juga. Makanya saya dapat kabar kalau dia mau nikah itu, makanya saya datang ke sini mau minta pertanggungjawaban untuk arisannya dia itu, untuk melunasin, dan banyak korban dari member-membernya dia sampai ratusan juta juga sih. Dari pihak pengantin perempuan yang dituduh sebagai pelaku ataupun yang hadir di pernikahan, tak ada yang bersedia dikonfirmasi soal dugaan lelang arisan bodong ini. Minggu sore, para korban pun langsung menuju Satreskrim Mapolresta Surakarta untuk melaporkan pelaku dengan membawa sejumlah bukti yang terkait proses lelang arisan. Polisi pun meminta para korban untuk melengkapi berkas laporan dan berkoordinasi dengan korban-korban lain. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Widi, selamat siang. Ini seperti apa perkembangan terkini kasus dugaan lelang arisan bodong ini? Apakah sudah ada tambahan korban yang melapor? Ya, Pak Kalis dan saudara, selamat siang. Kasus ini memang cukup unik karena berbeda dengan arisan bodong yang terjadi di beberapa tempat. Karena di sini yang bermasalah adalah lelang arisannya. Dan sejauh ini memang belum ada lagi penambahan korban. Karena memang mereka kemarin baru saja melaporkan ke Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta dan diminta untuk melengkapi berkas serta menghubungi teman-temannya yang juga menjadi korban untuk melapor satu persatu. Polisi meminta laporan sendiri-sendiri atau terpisah agar proses penyidikan bisa segera dilakukan, dan sampai saat ini memang para korban belum mendatangi Polresta lagi karena memang hari ini anggota kepolisian dan TNI di Solo sedang melakukan pengamanan CCTV yang ada di Solo. Namun rencananya besok pada Selasa perwakilan korban akan kembali ke Satuan Reserse Kriminal Polresta Surakarta untuk melengkapi berkas dan juga meminta para korban yang lain yang belum sempat atau belum bisa datang untuk segera melapor ke kantor Polresta Surakarta. Sekali. Oke, ini jadi belum ada tambahan korban dan juga sampai saat ini karena ada tadi kunjungan juga Mendikbudristek sehingga polisi saat ini masih belum bisa nambahin pelaporan tersebut. Tapi apakah sudah ada tambahan ataupun tanggapan Widi laporan dugaan lelang arisan bodong ini? Karena tadi Anda juga menjelaskan bahwa ini agak berbeda karena sistemnya adalah lelang arisan seperti itu. Ya, Mas Kalis, memang dari kepolisian belum ada statement resmi baik dari Kasat Reskrim maupun dari Kapolresta. Namun sejauh ini penyidik yang kemarin menerima laporan para korban tengah melengkapi berkas aduan untuk nantinya dibuatkan laporan polisi. Apabila ini sudah dilakukan, maka polisi akan bisa bertindak lebih jauh lagi, seperti misalnya memeriksa terduga pelaku dan juga mencari tambahan alat bukti baik di rumah terduga pelaku ataupun di rumah para korban. Dan sampai saat ini memang belum ada pelengkapan berkas yang diminta oleh kepolisian karena memang para korban juga tengah mengurusnya.
Dan pada Selasa besok mungkin akan ada keputusan ataupun jawaban dari kepolisian setelah para korban ini melengkapi berkas-berkas yang disyaratkan oleh penyidik. Pak Salih. Baik, jadi masih menunggu untuk kelengkapan berkas sampai saat ini untuk ada kemajuan dari pelaporan dugaan penipuan lelang arisan ini. Terima kasih banyak Widi Nugroho melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah.